Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis salam alladhi bari'a min kulli uyubi wal awrat. Walhamdulillahil quddus alladhi taqaddasa min kulli ma la yanbaghi lahu وما لا يليق بجلاله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم. أما بعد, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang menggerakkan hati, bukan ketua panitia, bukan om ganteng sealam barzakh, bukan sahabat saya Habibi Syekh Razi, bukan siapa-siapa, tapi Allah yang menggerakkan. Dan kita beruntung kita digerakkan malam ini menarikan salawat-salawat kepadanya. Kita beruntung, insya Allah kita akan menceritakan kerinduan-kerinduan kita kepadanya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat saya ta'zimi, saya cintai, sahibul waqt, sayyidi wa maulai al-habib syekhi al-arif billah abati Abi Ahmad al-Badr, mata'allahu fi hayatih, amin rabbal alamin. Begitu juga om yang gantengnya seakhirat. Tadi marah ya bang ya, kok gitu amat bang, nyuruh orang pakai nyebut namanya panjang gitu. Tapi antum marahnya nggak ketahuan ya, marahnya bisa canda. Luar biasa bang Dik. Sahabat saya Syekh Abdullah Mansur ya, beliau sangat tenang sekali. Apapun kejadiannya, kayaknya tidak ada angin, tidak ada hujan, beliau tenang selalu. Saya iri dengan ketenangan beliau. Syukran Syekh Abdullah Mansur ya. Teman-teman Al-Badar Channel yang dari tadi bertugas, pasti antum kelelahan. Semoga lelahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting ketua panitia ya. Begitu juga Pak Lurah Pak Kades, Pak Lurah Pak Kades ya, sama ya, semangat sekali ya, kayak mau jihad, Allahu Akbar. Saya suka ngeliat itu. Begitu juga para umara dan ulama, para kiai, para habaib yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang tadi sudah dibacakan oleh ketua panitia. Saya ta'zim semuanya. Wabil khusus kepada umarauna, ulamauna dan tim pengaman ya, Al-Bansariyun, Rijalul Ansar, dan yang dari umara kita, para anggota polisi, TNI. Ini tanda kalau mereka cinta ulama. Alhamdulillah. Tanda kalau mereka tidak anti dengan kesolawat. Alhamdulillah. Kalau umara kita, anggota-anggotanya, aparaturnya sudah cinta sholawat, cinta ulama, insya Allah negeri ini diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan umara-umara kita, semoga Allah menitipkan, membisikkan selalu dan menjadikan itu hidup mereka, yaitu keadilan dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Untuk ulama-ulama kita, semoga beliau-beliau istiqamah, beliau-beliau tetap ikhlas, meskipun kadang-kadang cuma dapat salam terima kasih ya. Mereka tetap ikhlas, alhamdulillah. Dan akhasul khusus al-hadirin wal hadirat yang hadir. Udah ngantuk belum? Beneran? Ini 2,5 jam lagi nih ya. Kuat? Suara saya bikin ngantuk gak? Kata kawan, kalau dia susah tidur, dia dengerin video saya. Berarti aku nih Bang Dik pengantar tidur.
Suaranya bisa bikin orang tidur katanya, gelombang otaknya langsung tenang. Alhamdulillah, tapi bikin tidur. Walaupun tadi sahabat saya Bang Dik doang sudah ngajak baca Al-Fatihah, ini lebih khusus lagi untuk diri kita sendiri, untuk Nabi Muhammad SAW tentu lebih awal, dan mursyid-mursyid guru-guru. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatu wassalamu alaika ya sayyidina ya Rasulullah. Hadirin hadirat, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Satu kali Nabi SAW dalam riwayat yang sahih ziarah kubur. Ngapain Rasulullah? Ziarah kubur. Ketika beliau berziarah, jadi Nabi ini suka ziarah. Tapi sekarang ada kelompok kalau kita ziarah kita disebut kuburiyun. Biarin aja ya, kita ziarah aja, jangan terganggu. Nabi mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Ziarilah kubur karena itu bisa mengingatkan kepada kematian. Maka Nabi SAW sering ziarah kubur. Tapi ketika di kubur itu para sahabat mengikuti. Beliau mengatakan, waditu, aku rindu, aku pengen bertemu dengan ikhwanku, saudara-saudaraku. Lalu sahabat bertanya, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara engkau wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, antum ashabi, kalian itu baru sahabatku. Coba perhatikan, kalian itu baru sahabatku. Lalu siapa ikhwanku? Man yu'minu nabi walam yarawni, siapa yang percaya kepadaku tapi mereka belum pernah melihat wujudku. Semoga yang hadir di depan saya, samping kiri, belakang saya semua adalah orang yang termasuk ikhwan Rasulullah SAW. Berarti Nabi merindukan kita semua. Orang rindu pasti tersentuh, orang rindu pasti buromanya berdiri, orang rindu pasti syahdu. Orang rindu gak mungkin berisik. Yang berisik, antum belum rindu kepada Rasulullah SAW. Rindu Rasul gak? Beneran? Pengen ketemu Rasulullah gak? Udah sholawat tapi gak ketemu-ketemu. Kenapa? Karena baru sholawat, belum kenal siapa yang disolawati. Bang Dik pernah nggak Bang Dik ngisi acara ditulis Dik doang, pas sudah datang orang nggak tahu kamu siapa, padahal pembicara. Pernah nggak Bang Dik? Hari ini ya? Tuh, oh ditulis, iya. Ini curhat nih. Ditulis nggak ada yang nyebut. Gimana nggak ditulis? Kan aneh udah sebut. Ono tadi kepala desa. Cukup aneh yang sebut. Tenang Bang Dik cemburu ya. I love you. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, beliau mengatakan, ana faratukum alal haud, aku menunggu kalian di haud. Apa arti haud? Apa arti haud? Telaga. Jadi Rasulullah itu punya telaga. Itu kalau kita jalan kaki 100 tahun perjalanan belum selesai. Luas atau bukan? Luas. Tiba-tiba kata beliau, ada yang datang kepadaku mengatakan, wahai Rasulullah, aku sahabatmu. Kata Nabi, Suhaibi, sahabatku. Tapi orang itu langsung diambil oleh malaikat, digiring masuk neraka. Dan beliau dikasih tahu, dia telah merubah ajaranmu.
disebut munafik. Semoga kita bukan yang munafik. Tapi setiap hari mesti menuduh diri munafik. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tidak ada satupun sahabat yang aku temui lalu merasa imannya setinggi Jibril. Gak ada. Meskipun mukmin yang wali lebih tinggi dari semua malaikat. Maka beliau mengatakan, man amina minan nifaq fahuwa munafik. Siapa yang merasa aman dari sifat munafik, dialah munafik sebenarnya. Yang merasa tidak pendosa, dialah pendosa sebenarnya. Yang merasa wali, hati-hati. Kalau enggak Allah yang angkat, enggak boleh merasa-merasa. Wali itu bukan rasa. Wali itu hakikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wali tahu dirinya wali, gak ada rasa-rasa ya, gak ada tebak-tebakan. Tapi kalau wali murid bisa pasti ya. Mau wali nikah Bang Dik, Bang Dik mau jadi wali nikah atau aneh jadi walinya? Bang Dik nikah di sini. Banyak yang mau Bang Dik. Tapi kuntilana Bang Dik. Baik. Lalu Nabi ditanya, wahai Rasulullah, terus bagaimana cara engkau mengetahui ikhwanmu? Rasulullah SAW mengatakan, aku mengenal mereka lewat bekas cahaya wudhu pada wajah dan tubuh mereka. Saya yakin yang hadir ini tadi sebelum berangkat sudah berwudhu, benar? Cuma masuk angin ya? Udah lepas belum? Udah lepas ya. Insya Allah nggak apa-apa ya. Satu kali ada seseorang datang kepada Sayyidina Anas. Anas bin Malik itu berguru kepada Rasulullah dan berkhidmat selama 10 tahun. Berapa tahun? Tidak digaji. Nggak digaji. Datang ibunya Ummu Sulaim, ya Rasulullah, doakan anakku. Cuma minta doa, nggak minta gaji. Tahu nggak didoain apa? Doanya lebih tinggi dari semua gaji. Doanya coba dengerin. Allahumma ghafirlah, ya Allah ampuni dia. Wa aktsir malahu wa auladah, dan banyakkan hartanya dan anak-anaknya. Kalau banyak harta kaya nggak? Kalau banyak anak banyak ibunya nggak? Itu Sayyidina Anas aksaru sahabah azwaja. Itu banyak emang, pasangannya banyak. Di zaman itu tidak ada halangan seorang ulama, seorang sahabat menikah banyak. Itu biasa ya. Dan di akhir wa adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini lebih tinggi dari semua gaji. Mau dapat gaji begitu nggak? Ini ujian orang khidmah 10 tahun loh. 10 tahun Sayyidina Anas tidak pernah beliau dan ibunya minta untuk digaji. Ini berat ya. Berat untuk zaman now, berat. Syaknya luar biasa. Was-wasnya luar biasa. Beliau setiap hari matanya dimanjakan Allah memandang makhluk paling mulia. Makhluk yang mana Sayyidina Jibril ingin bertemu sosok ini. Baru ketemu cahayanya setelah sholawat ribuan tahun. Yang kemudian kita sebut sholawat Jibril, yang tadi dibaca oleh Habibna Syekh Razi sallallahu ala Muhammad. Coba sama-sama kita sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
alaika ya Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril salawat seperti itu ribuan tahun. Allah pun baru tunjukkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Inilah pembeda antara Sayyidina Jibril dengan mantan malaikat yang bernama Azazil. Seandainya Azazil mau bersalawat, hilang sombongnya, tentu dialah yang akan membawa wahyu ke bumi, menghantarkan kepada para kekasih-kekasih Allah di bumi. Tapi sayang dan malang, meskipun 80.000 tahun bersuluk di langit dan di surga, tapi Azazil tidak mau bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Azazil diganti namanya menjadi Iblis. Jadi torikoh yang malas salawat itu namanya torikoh Azaziliyah, torikoh orang sombong. Sayyidina Jibril turun dan beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas juga khidmah kepada Rasulullah, diizinkan memandangnya sampai 2 kali. Sayyidina Anas memandang orang yang dikunjungi oleh Sayyidina Jibril, maka mata beliau ini penuh dengan bang-bang cahaya. Ketika Rasulullah sudah wafat, Sayyidina Anas didatangi oleh murid-muridnya dari berbagai penjuru. Apa kata mereka? Wahai mata yang matamu melihat Rasulullah, izinkan kami mengecup mata itu, izinkan kami memandang cahaya mata itu. Itu murid-murid beliau menangis ketika memegang Sayyidina Anas, mencium tangannya. Yang tidak dapat mencium matanya mengatakan, wahai sahabat yang tangannya menyentuh tangan Rasulullah, izinkan kami menyentuh tanganmu. Maka mereka berebut memegang Sayyidina Anas, tangannya, matanya. Di tangan beliau ada keberkahan karena memegang Sayyidul Barakat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada berkah di alam semesta kecuali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Duluan solawat atau cinta? Bersolawat supaya dapat cinta atau gimana? Benar, solawat dulu ya. Itu torikot jadul. Torikotnya udah ketinggalan. Kalau kita solawat sebelum kenal, solawatnya nggak ada rasanya. Kalau yang solawat suaranya nggak enak, jadi enak. Bener. Telinga kayaknya mau pecah. Tapi kalau sudah kenal kepada beliau, maka solawat walaupun keluar dari suara saya yang pas-pasan akan terasa lebih enak. Ya, siapa Rasulullah itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ilham qudsi yang diterima oleh para ulama menjelaskan satu ayat dalam surat Zariyat. Para ulama mendapatkan satu kalam. Apa kata Allah kepada qalbu sang wali? Apa kata beliau? Kata Allah SWT, laula Muhammad ma khalaqtul aflaq. Ini bukan hadis ya, ingat ini bukan ini ilham diterima ulama. Jika bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Ini dibaca ketika mereka menafsirkan satu ayat dalam surat Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata kawan saya, ngapain tuh Habib Razi itu solawat-solawat? Kita nggak disuruh solawat-solawat begitu, kita disuruh ibadah, bukan solawat-solawat. Jadi Habib Razi ini bid'ah. Apalagi teman saya, sahabat saya, Bang Dik, tadi tepuk tangan, katanya nggak ada. Haram. Tahu haram? Bukan haram, haram. Bisa bedain nggak? Itu sok kepasehan. Bang Dik udah dibilang sesat belum? Cuma karena tepuk tangan. Udah dibilang sesat belum? Dik doang sesat karena pakai tepuk tangan. Udah bilang gitu belum? Ada urusan nggak tepuk tangan sama sesat? Nggak ada. Adakah ajaran agama yang melarang tepuk tangan? Nggak ada.
Saya mau tanya lagi, ada nggak Al-Quran yang melarang tepuk tangan? Hadis. Ada nggak agama yang ibadahnya pakai tepuk tangan? Ada nggak? Nggak ada kan? Terus boleh nggak tepuk tangan? Boleh, nggak ada masalah. Itu masalah tradisi, bukan masalah ibadah, ya. Kembali ke yang tadi, ya. Jadi apa kata mereka? Gak ada tuh sholawat-sholawatan. Kita disuruh ibadah. Dia ini gak ngerti sholawat itu ibadah tertinggi. Sholawat itu afdalul ibadat. Kenapa? Coba perhatikan. Tadi Al-Habib Razi, saya Ar-Razi tanpa Habib. Kalau beliau Ar-Razi pakai Habib. Beliau membacakan Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada baginda Nabi. Berarti Allah malaikat wa malaikatahu, maka bersolawatlah kepadanya. Saya mau tanya, Allah zakat nggak? Allah sholat nggak? Allah haji nggak? Allah nikah nggak? Allah doa nggak? Allah ziarah nggak? Allah sholawat. Maka antum nih sholawat dengan kenal Rasulullah itu lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat. Sholat sunat ya, bukan sholat wajib. Dan sholat kita nggak diangkat kalau di ujungnya tidak ada sholawat. Itulah hebatnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan sholawat rukun sholat, sedangkan imam yang lain mengatakan tidak. Hanya imam kita. Makanya saya yakin, hakul yakin, Al-Imam Al-Mahdi di akhir zaman, salah satu mazhab yang sering diamalkan adalah mazhab Syafi'i. Alhamdulillah kita bermazhab Syafi'i. Antum mazhabnya apa nih? Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Bersolawat nggak ketika sholat? Benar. Sebelum assalamualaikum sholawat nggak? Karena itulah satu-satunya harapan. Sholat sudah nggak khusyuk, apalagi harapan kita sholawat. Semoga sholawat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabb. Ya. Allah sholawat, malaikat sholawat. Terus kata kawan, gak ada tuh sholawatan yang disuruh ibadah. Pakai surat ini, ayat 56 ya, Zariyat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Oke. Ini yang bisa sholat. Kalau nggak ada Rasulullah bisa sholat nggak? Ini kayaknya harus berdiri ini ya. Aduh, kayaknya lebih dahsyat. Izin Maulana. Alhamdulillah bisa lihat. Hadirin bisa sholat karena bisa sendiri atau karena ada Rasulullah SAW. Jadi kalau nggak ada Rasulullah bisa sholat nggak? Paham? Yang paling sempurna sholatnya siapa? Sholat itu ibadah bukan? Kalau sholat itu ibadah, maka coba paskan makna ayatnya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, salah satunya sholat. Siapa yang mengajarkan kita ibadah? Siapa yang paling bagus ibadahnya? Siapa yang paling khusyuk sholatnya? Berarti yang disebut di ayat itu siapa? Tidak aku. Ini terjemahan tafsir baru. Sebenarnya ini tafsir lama tapi baru dikeluarkan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku ciptakan makhluk yang paling sempurna menyembahku, yaitu Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Wujud, Sayyidul Qaunain. Maka kita dalam salawat kita sering menyebut Sayyid, Sayyidina. Berarti ayat itu tentang siapa? Tentang Rasulullah. Jadi ayat ini adalah ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada orang bilang gak ada tuh salawat, gimana? Ente kalau nggak ada Rasulullah, nggak ada salawat, nggak bakal bisa sholat. Baru jenggot dikit udah ngelarang orang salawat mayasinan ya. Yasin itu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Yasin. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan itu panggilan untuk Rasulullah. Ya, wahai Sin. Sin itu salah satu nama Rasulullah. Sin bermakna hembusan Allah. Sin itu sama dengan Ahmad. Sin itu sama dengan, jadi Yasin artinya ya Ahmad. Coba baca Sin, coba baca. Ada yang keluar nggak nafasnya? Bawa apa? Bawa jengkol. Sin itu hembusan Allah. Ada surat Yasin? Ya, tahu artinya? Barusan disebut. Makanya kalau orang ahlul haqiqah mengerti ilmu ma'rifatullah, habis Yasin beliau salawat Yasin, dalam hatinya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Nanti kalau baca Yasin dalam hati baca apa? Sallallahu gitu ya. Ada salawat al-badr itu pakai Yasin, Bib ya. Gimana salawatnya, Bib? Salatullah, biar aneh bisa duduk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Salatullah salamullah. Salatullah rahmat Allah. Salamullah kedamaian dari Allah. Ala Yasin Habib. Jadi Yasin salah satu nama, tapi ini bukan nama di bumi, itu nama di alam lain. Tahu nama alamnya? Nama alamnya alam Jabarut. Apa nama alamnya? Kalau yang ada depan saya alam Carut. Bukan saya lah yang ngomong ya. Saya cuma ngomong Carut, dia namain Marut. Baik. Suatu kali ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita. Ini sahabat muda, waktu Rasulullah datang ke Mekah dia masih kecil. Rasulullah melewati satu kampung, satu lembah namanya Batha. Apa nama tempatnya? Batha. Batha ini ada di sekitar Mekah. Ketika Rasulullah lewat, itu sahabat-sahabat berebut tangan Nabi. Jangankan sahabat, Jibril aja berebut. Apalagi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dapat tangannya, ada yang cuma dapat. Yang nggak dapat tangan Rasulullah, dia pegang pipi orang yang mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mereka mencintai Rasulullah. Maka mencintai Rasulullah fisik dan non fisik, zahir dan batin. Maka jika ada hari ini rambut Rasulullah, apalagi air liur Rasulullah, tongkat Rasulullah, itu insya Allah benar jika ada sanadnya. Jadi itu tongkat, rambut ada sanadnya, dari museum, dari fulan, ya. Ada nanti Beb ya, insya Allah. Nanti puncak kajian kita akan mendapatkan hadiah melihat rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada waktu saya ke Palembang, ada anak muda pinter nanya. Pertanyaannya gini, coba pikirin jawabannya. Bu ya, kalau kita sholawat ke Nabi, Nabi kan jawab,
Kalau ini sebanyak ini berapa orang nih? Rame gitu, banyak gitu. Sebanyak ini sholawat, Nabi jawabnya gimana? Gimana cara jawabnya? Dia anak cerdas pakai ini. Cerdas itu kan bukan hanya di sini, ada cerdas di dalam hati. Saya bilang ente cerdas, tapi ada satu yang kurang. Apa itu? Kamu baca nggak dalam berzanji? Anta syamsun, anta badrun. Apa arti anta syamsun? Engkaulah matahari. Coba lihat, matahari kalau nyinari kita ini banyak. Sebanyak ini orang, kalau matahari menyinari kita, mataharinya berkurang nggak? Tambah lagi sebanyak ini, berkurang nggak? Tambah lagi sebanyak ini, berkurang nggak? Paham maksudnya? Rasulullah itu disebut anta syamsun. Engkau bahkan lebih indah, lebih dahsyat sinarnya daripada matahari. Kalau matahari dicipta setelah Nabi Muhammad, berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zahir-zahir nur Nabi Muhammad itulah jadi matahari. Karena nur matahari, dia usyams, sinar matahari, rumput hidup. Cahaya matahari, sinar matahari itu adalah percikan dari salah satu cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap tumbuhan yang tumbuh karena cahaya matahari, dia tumbuh karena percikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau ada orang hidup tidak dapat cahaya matahari, mukanya gimana? Pucat. Benar, sakit nggak ntar? Sakit. Paham? Maksudnya apa ini? Orang kalau jauh dari Rasulullah, jauh dari cahaya asyams, anta syamsun, dia pasti berpenyakit. Tapi penyakitnya bukan di tubuh zahirnya, penyakitnya dalam tubuh batin. Mau punya penyakit kolbu nggak? Mau punya penyakit hati? Maka banyak-banyak hadiri majelis salawat, hadiri majelis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah asyamsun apa lagi? Anta badrun. Apa arti badrun? Nama al-badr diambil dari situ, tabarrukan, tafaulan. Al-badr, apa artinya badr? Bulan apa? Purnama itu cahayanya terang, tapi di muka kita terasa panas gak? Kalau dilihat puas gak? Bisa puas? Yakin? Saya kalau ngeliat purnama tuh gak puas-puas, ngeliatin terus, kok bisa ya? Coba saya nanya lagi, antum kalau ngeliat matahari kuat gak? Kalau ngeliat bulan kuat gak? Puas gak? Kalau puas ya bisa tidur. Sahabat Rasulullah tiada satupun yang berani mandang wajah Rasulullah SAW, kecuali yang gak kenal Rasul berani natap Rasulullah secara lantang. Suatu kali Rasulullah hijrah yang kedua. Pertama ke Taif diusir, yang kedua ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di tengah jalan, dulu nggak ada air aqua ya, nggak ada air mineral, nggak ada. Beliau cari susu, cari air susu kambing. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu lagi mengembala kambing yang ada susunya. Tapi dari semua kambing itu ada satu kambing yang dibiarkan di belakang, tidak dianggap. Kambingnya kurus, berpenyakit. Tiba-tiba kata Nabi, bilang ke yang mengembala, yang punya, kita pinjem, kita minta susunya. Kira-kira kalau kita punya binatang udah nggak beres, orang bilang, boleh saya ambil nggak? Kira-kira kita bilang apa? Ambil aja, ya nggak? Sama, si ibu itu bilang, ambil aja. Maka Nabi ambil, Nabi pijet, diusap-usap oleh Rasulullah. Kemudian bagian susunya diremas, tahu-tahu keluar air. Air apa yang keluar? Air susu.
Kambing kurus keluar air susu, mungkin nggak? Nggak mungkin. Terus keluarnya dari mana? Dari kambing atau dari jari Rasul? Yang berisik, antum yang berisik nggak dapat air susu Rasulullah. Nanti di sorga itu ada sungai namanya Nahrul Laban. Sorga punya sungai mata air, lalu mengalirkan sungai susu. Insya Allah yang perhatikan malam ini semoga dapat meminumnya nanti, amin ya robbal alamin. Nabi pegang kunci sorga, benar gak? Kata beliau, Anal Fatih, akulah sang Al-Fatih. Hatta Ibrahim itu memerlukan syafaatku. Nabi Ibrahim gak bisa buka surga kalau Nabi gak giniin tangannya ke surga. Jadi jari-jari Rasulullah itu mirip kayak kami kalau masuk kantor. Habib kan orang kantoran nih, terus mengundurkan diri jadi munsyid bersolawat, pecinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau masuk kantor gimana Habib? Begini Habib, fingerprint, kebuka pintunya, bener gak? Ini pelajaran. Kalau kantor dibuka dengan fingerprint, sama. Di tangan Rasulullah itu semua ada kunci-kunci surga. Maka disebut beliau sahib mafatihil jannah, pemilik kunci-kunci surga. Maka kalau nggak ada air, Nabi cukup ambil alat. Itu cuma manggung, itu cuma berperan aja. Nabi cuma pura-pura itu. Sebenarnya beliau bisa mengeluarkan langsung di tangannya, tapi supaya orang tidak mengkultuskan beliau, maka beliau ambil seekor kambing. Nah itu dikeluarkan, keluar air susu. Si perempuan lihat, siapa ini kok bisa, kambingku tadi nggak berdiri bisa berdiri, yang tadi nggak ada susunya jadi mengeluarkan air susu. Dialah perempuan satu-satunya selain istri Rasulullah yang berani menceritakan bagaimana wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Abu Bakar nggak berani pandang wajah Rasulullah. Bilal tidak sanggup memandangnya. Utsman, Sayyidina Ali nggak ada yang sanggup memandang wajah Rasulullah. Semuanya tertunduk. Apalagi sonjoran kaki depannya, ya nggak ada yang berani. Kalau sama saya boleh, saya bukan Rasulullah ya. Capek nggak? Selonjoran aja nggak apa-apa. Saya kan bukan Rasul, ya. Banser masa pegel. Ente ngawal apa dikawal? Ngawal ya. Allahu Akbar. Ternyata ada energi dahsyat. Kalau orang bersolawatnya benar, takbirnya bisa meruntuhkan musuh. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, hadis Imam Hakim. Nanti di akhir zaman, tentara akhir zaman cukup takbir, musuhnya tepar semua. Kita udah berapa kali takbir, musuh berdiri ya. Salah apa nih? Ternyata kita nggak kenal siapa yang kita takbirkan. Kita bertakbir dengan penuh sombong. Padahal takbir itu menghancurkan kesombongan. Jadi jangan pernah takbir lalu merasa diri kita sesuatu. Baik ya, kok jadi marah-marah gitu ya? Nggak marah kok ya. Jadi satu-satunya perempuan yang sanggup menceritakan Rasulullah detail sekali, perempuan yang tadi tidak kenal Rasulullah. Dia perhati ini siapa yang bisa mengeluarkan air susu dari kambing yang sakit. Jadi kalau ada hadis cerita tentang wajah Nabi, itu beliaulah yang bercerita Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya kalau ada orang nggak kenal, nanti dia bisa detail, jadi dokumentasi kita. Ya, kalau semua orang kenal nggak sanggup. Sayyidina Abu Hurairah, siapa? Abu, ulangi, Sayyidina Abu. Apa arti Abu Hurairah? Bapak pencinta kucing kecil. Lucu kucing kecil. Kalau udah gede nggak lucu, kawin mulu dia. Bener ya, anak kecil lucu nggak? Pas udah gede nggak lucu, pengen kawin. Sayyidina Abu Hurairah diundang ke kampungnya. Kampungnya di utara Yaman. Ingat-ingat nih, diundang kemana? Yaman, utara. Beliau
disajikan makanan karena beliau seorang guru, seorang pejabat, disajikan makanan. Makanan itu terbuat dari, kalau kita kan beras, kalau di sana gandum super. Buburnya halus, rasanya betul-betul nikmat. Tapi Abu Hurairah ketika mau makan, dia nggak jadi makan. Apa kata beliau? Ma akala habibi hadzal ta'am. Kekasihku Rasulullah belum pernah makan makanan seenak ini. Jadi Abu Hurairah mau makan, ingatnya siapa? Rasulullah SAW. Ini dalam ilmu tasawuf namanya rabitoh. Apa namanya? Ulangi. Apa namanya? Rabitotul mursyid. Rabitoh kepada mursyidnya Abu Hurairah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mereka mau makan, minta izin dulu sama Nabi. Ingat Rasulullah nggak pernah makan begitu. Kalau kita gimana? Ketemu makanan enak, langsung ya, langsung hantam ya. Maka besok-besok atau ntar malam kalau mau makan, ingat Rasulullah. Sholawat dulu ke beliau, minta izin. Wahai Rasulullah, ada makanan enak, izinkan aku wahai Rasulullah SAW. Itu nasi, itu ikan, itu daging tidak akan ada kecuali berasal dari percikan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nggak ada nur Nabi Muhammad, nggak ada itu. Jangankan itu Nabi Adam, itu ditegur Allah. Nabi Adam ini kan seorang nabi. Ditanya oleh Allah, Adam, ini hadis Imam Hakim, hadisnya sahih. Hadis riwayat siapa? Imam Al-Hakim. Apa kata Allah? Hai Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad Sallallahu Alaihi? Apa jawaban Nabi Adam? Ya Rabb, aku melihat ke langit. Itu beliau di surga. Langitnya surga itu Arsy. Langitnya surga Firdaus, Arsy Allah. Jauhnya bukan main. Tapi Allah berikan keberuntungan kepada Nabi Adam. Pandangan rohaninya tembus kepada Arsy. Tertulis di sana, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau Muhammad Habibullah. Kata beliau, siapa Muhammad itu? Pasti orang spesial. Ya sudahlah, kita sholawat aja. Nah ini pada punya anak kan sebagian besar? Atau anak punya bapak nggak? Ada anak punya bapak di sini? Bener, Maryam baru. Ketika Nabi Adam mau nikah, beliau kan tertidur, ditidurkan, padahal di sorga tidak ada tidur. Maka ini bukanlah tidur. Ini dalam ilmu rohani disebut fana. Beliau lagi ekstase, lagi asik dalam rohaninya. Ketika itu Allah ciptakan dari rusuknya pasangannya. Bangun tidur, beliau melihat, kayaknya cantik nih, bening nih ya. Mau dipegang oleh beliau. Turunlah Sayyidina Jibril, apa kata beliau? Mahar. Gak boleh langsung pegang-pegang ya. Cowok-cowok, gak boleh langsung pegang. Gak boleh langsung mahar. Ya, kalau masa lalu biarin, masa lalu semoga Allah ini wajahnya wajah masa lalu gelap nih. Ya, bener ya, sama, kita sama-sama gelap. Apalagi yang samping kiri kanan saya tuh ada yang gelap banget tuh. Ini penampilan doang yang kata orang soleh santri. Sebenarnya kita pendosa semua. Ya, nggak tangannya yang jahil, otaknya yang jorok, bener nggak? Nggak mata yang jalan, kayaknya nunduk, ghaddul basar, nunduk. Tapi otaknya nggak ghaddul basar, liar, ghaddul liar. Sayyiduna Adam pun gak tahan melihat Hawa, apalagi kita. Ini bukan pembenaran loh ya. Kenapa kita nih gak tahan ngelihat kaum Hawa? Ini maafin ya kaum Hawa ya. Kami itu gak tahan kalau ngelihat kalian. Ya maafin ya. Ini bukan pembenaran juga ya. Tapi ini faktanya. Apa kata Sayyidina Jibril? Mahar. Maka beliau mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu maharnya.
berkah solawat itu halallah Sayyidina Adam dan Sayyidatuna Hawa, kawinlah mereka, jadilah keturunannya. Ini nih, muka-mukanya begini nih ya. Ini asli keturunan Nabi Adam bukan? Apa keturunan Darwin? Keturunan dinosaurus kali? Keturunan Nabi Adam kan nih? Benar. Siapa yang keturunan dinosaurus? Angkat tangan. Banyak. Buaya. Insya Allah nggak ada yang angkat tangan. Oke, jika benar ini terjadi, hadisnya sahih, maka di darah kita mengalir bekas, efek-efek, sisa-sisa solawat Nabi Adam kepada Hawa. Jadi kalau nggak ada itu solawat, satu helai rambut mati di tubuh kita, satu tetes darah mati di tubuh kita. Maka satu helai rambut disebut nama Rasulullah, pasti dia bergetar. Diajak solawat, pasti dia rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kolbunya, apalagi ruhnya, pasti ingin bertemu bapak ruhnya yang sudah merantau lama. Rindu nggak pulang kampung ketemu ayah ibu? Kalau ayah ibunya sudah wafat, kalau ingat nangis nggak? Maka orang kalau ingat Rasulullah pasti nangis. Antum nggak nangis-nangis, apa masalahnya? Jangan-jangan nggak kenal sama ayah dan ibu rohani. Kita kurang kenal. Hutang kita kepada Rasulullah lebih banyak daripada hutang seorang anak kepada ibunya. Karena ibu itu ada juga karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kasih kaedah, coba hafalin. Ahmad Ummur Ruh, coba baca. Artinya apa? Ahmad induk, ibunya semua ruh. Coba lagi. Ahmad Ummur Ruh, Muhammad Abur Ruh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bapaknya ruh. Nabi Muhammad bapaknya, ini bukan bapak kawin-kawin, bukan, ini istilah aja. Ibu disebut ibu karena semuanya bersumber darinya. Tidak ada ruh di alam semesta kecuali keluar dari percikan Ahmad Ruhullah. Ahmad siapa? Ahmad Ruhullah. Dan setiap anak pasti merindukan ibunya, ayahnya. Hadirin dimakan Allah, kenapa Nabi tidak mendoakan kehancuran orang-orang Taif ketika melempar beliau? Karena beliau adalah ibu dari semua yang ada di alam semesta. Seorang ibu tidak mungkin ingin menghancurkan anak-anaknya. Kita ini adalah anak-anak ruhaninya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah tidak mungkin mau menghancurkan kita. Saya mau menyampaikan satu hadis. Ini malam Jumat bukan? Ini malam Jumat itu ada hadis palsu yang berkembang. Itu membunuh 1000 Yahudi. Itu hadis palsu itu ya, palsu tapi benar, boleh ya, bagus malah Bang Dik. Karena dulu orang Arab jarang mandi, orang Arab, maka supaya mereka mandi mesti wajib. Mandi wajib, caranya jangan buang-buang, yaitu kawana yukawinu, kawin-kawinan ya, malam Jumat. Tapi Nabi malam Jumat nggak pernah nyuruh begituan. Masa Nabi nyuruh begituan? Kayaknya nggak pas itu ya. Yang Nabi katakan bukan itu. Apa kata beliau? Aksirus salata alayya fi yaumil jum'ah. Banyak-banyak menyapaku, bersalawat kepadaku, bersalam kepadaku pada hari Jumat, pada malam Jumat. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sholawat kalian langsung dilaporkan, disampaikan kepadaku. Sholawat itu cahaya, kembali kepada sang cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu di alam semesta hanya mandang Rasulullah, gak ada lain.
Yang dipandang cuma kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada lain. Maka orang-orang yang mendapat keberkahan di alam ini hanyalah orang-orang yang dibalasi salamnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya nama dia masuk ke dalam daftar cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kirimkanlah salawat kepada beliau. Semoga nama kita masuk, nama kita tertulis dalam diwan, dalam lembaran-lembaran orang yang beliau jawab salawatnya. Katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jika rasa hadir itu muncul, katakan Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Salam atas engkau, wahai penghuluku, wahai nabiku, wahai ayahanda rohaniku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.